Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di Bu Pena ya. Bu Pena di halaman 83. Pembelajaran 4. Halaman 83. Di pembelajaran 4. Ya, sudah. Nah, di situ judulnya adalah menemukan kata baru dari syair lagu ya. Nah, di sini kita hanya menemukan kata-kata baru saja, tapi kita tidak menyanyikan. Karena jelas hadisnya ya. Bahwasannya musik itu adalah haram, tidak boleh. Nah, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamar, minuman keras dan alat-alat musik. Kalau misalnya menghalalkan berarti asal hukumnya adalah haram. Jadi kita tidak menyanyikannya ya, karena tidak boleh, dilarang dalam agama Islam. Kita hanya mempelajari syairnya saja, kata-kata baru yang ada dalam syair. Nah, di situ ada lagu hujan ya. Kata-katanya adalah tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi, saya dengarkan tidaklah jemu. Kebun dan jalan semua sunyi, tidaklah seseorang berani lalu. Nah, di situ ada kata-kata yang harus kalian cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di dalam syair tersebut ada beberapa kata yang mengandung arti khusus. Nah, bagaimana kita mencari arti-arti tersebut? Bagaimana, ada yang tahu? Dengan mencarinya di mana? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa saja kata-katanya? Misalnya hujan. Artinya apa sih hujan itu kalau menurut kalian? Air yang turun dari awan ya. Terus terkira itu artinya apa sih? Silakan cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jemu itu artinya apa? Sunyi, berani. Seperti itu ya. Itu nanti dicari di dalam bahasa Indonesia, bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di muatan PPKN ya, manfaat bersatu dalam keberagaman sekolah. Jadi kita di sekolah itu pasti memiliki sikap atau sifat yang berbeda-beda ya.
dan juga memiliki hobi yang berbeda-beda, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Tapi di sekolah kita harus bersatu dalam apa? Misalnya dalam kerja kelompok, yang mendiskusikan suatu masalah, seperti itu. Nah, apa itu manfaatnya? Manfaatnya itu ada 4. Pertama yaitu mempererat persaudaraan antar teman. Yang kedua, membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa sosial. Jiwa sosial itu apa sih? Jiwa sosial itu adalah keakraban kita dengan orang lain, ya, hubungan kita dengan orang lain. Menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi itu apa? Menghargai pendapat orang lain atau menghargai sikap orang lain. Pokoknya saling menghargai, toleransi itu. Jadi dengan adanya bersatu dalam keberagaman di sekolah adalah salah satunya bisa saling mengerti, memahami antar teman. Nah, bersatu juga itu ada unsur tolong-menolong, ya. Saling tolong-menolong. Kalau misalnya melihat temannya yang sedang jatuh dari sepeda, apa yang kalian lakukan? Menolong. Menolong apa? Menertawakan? Menolong, ya. Ya, soalnya Bapak lihat banyak sekali itu anak-anak yang melihat temannya jatuh dari sepeda, bukannya ditolong tapi malah ditertawakan. Lucunya di mana itu, ya? Nggak ada lucunya. Kasihan teman kalian jatuh malah ditawain. Kalau misalnya kalian yang jatuh terus kalian ditertawakan, nah itu bagaimana perasaannya? Jadi maka kalau misalnya ada teman yang jatuh, jangan ditertawakan. Atau dalam sikap menolong yang lain, tidak hanya pas ketika ngeliat ada yang kena musibah atau ketika ada yang jatuh, tapi ketika ada yang butuh pertolongan ibu, misalnya ibu lagi masak di dapur, wah garamnya habis, Ben beli garam di warung, nah tolongin ibunya ya, jangan sampai kalian mau nolongin ibu cuman gara-gara ada upahnya, jangan. Mak, saya mau nolongin, upahnya berapa? Jangan seperti itu. Tapi tolonglah dengan ikhlas. Ya udah sini Mak, saya beliin deh. Beliin garam. Nah, itu saya menolong. Atau misalnya Pak Guru mau ngajar, papan tulisnya kotor. Yusuf, tolong Bapak dong hapusin papan tulis, imsahis saburah. Hapuslah papan tulis, ya tolongin Bapak ya, karena Bapak siap-siap untuk mengajar. Seperti itu. Jadi saling tolong menolong. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau misalnya kita menolong orang lain, insya Allah orang lain akan menolong kita di waktu kita susah. Mau nggak? Nah, Allah pun juga akan menolong kita kalau misalnya kita berbuat baik atau menolong pada orang lain. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada. Insya Allah fahimtum jami'an. Nah, coba sekarang dibuka muatan matematika. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Menentukan lama waktu saat berkegiatan. Halaman 88. Sudah dibuka? Ya. Ini yang jam 2.
Nah, bagaimana cara kita menghitung lamanya ya, lamanya pekerjaan kita jika yang kita ketahui adalah waktu mulai dan waktu selesai. Misalnya, kita mulai belajar lewat Zoom itu jam 8 contohnya ya, biar gampang. Jam 8 mulai Zoom jam 8. 8.00. Jam 8 pagi ya. Berakhir selesai Zoom jam 9.30 misalnya. Nah, ditanyakan di sini berapa lama anak kelas 3 belajar via Zoom? Nah, via itu artinya lewat ya. Lewat Zoom berapa lama anak kelas 3 belajar lewat Zoom? Lewat Zoom. Ayo, siapa yang tahu bagaimana caranya? Sedangkan di sini waktu mulai adalah pukul 8. Waktu selesainya pukul 9.30. Cara menghitungnya berapa lama? Caranya adalah dikurangi. Apanya yang dikurangi? Waktu selesainya. Waktu selesai dikurang Mulai Zoom-nya. benar, Sohi. Caranya adalah waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini waktu selesainya berapa? Pukul berapa? 9.30. Dikurangi waktu mulainya pukul berapa waktu mulai? 8. Iya, 8.00. Sama dengan berapa? Disusun bawah. Benar. Cara menghitungnya bisa dengan cara disusun ke bawah. Nah, gini caranya. Berarti jam 09.30 dikurangi 08.00. Kita hitung dari belakang ya. 0 dikurang 0. 0. Setelah itu 3 dikurang 0. 3. Kasih titik sini ya. 9 dikurang 8. 1. 0 dikurang 0. 0 ya. Berarti hasilnya adalah 10 menit. berapa? 1 jam 30 menit. Benar. Kita bacanya dari depan ya. Ini bukan jam 1.30, bukan ya, tapi karena di sini yang dicatat ada berapa lama, berarti bacanya adalah 1 jam 30 menit. Paham, Tom? Pak Ena.
Nah, coba dilihat halaman 89. 89. Ada ayo berlatih itu ada gambar jam ya. Waktu mulai di situ jam berapa? Ayo jam berapa di situ waktu mulainya? Jam 4:15. Ah, jam 4:15. Kenapa jam 4? Lihat jarum pendeknya di angka 4. 4 lewat sedikit ya. Angka jarum panjangnya menunjukkan angka 3. Kalau menit itu setiap angka di dalam jam itu nilainya 5. Maka di sini karena tertuju di angka 3 berarti tinggal 5 dikali 3 berarti 15. Maka waktu mulai jam 4:15. Waktu selesai berapa itu? Jam berapa waktu selesai? Selesai. Waktu. Jam berapa? Lihat jarum pendeknya di angka berapa itu? Di pertengahan ya. Nah, karena di pertengahan berarti kita ambil di sebelum angka sebelumnya. Berarti jam 5 lewat berapa? Jam 5:25. Lewat 25. Tinggal dikurangi. Apa tadi rumusnya? Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Yang di bawahnya coba lihat itu yang waktu mulainya jam berapa? Waktu mulainya jam 12. Jam 12 lewat berapa? 00. Jam 12 pas ya. Kalau waktu selesainya berapa itu? Jam berapa waktu selesai? Selesainya jam 3:05. Lewat berapa? 5. Jam 3:05 menit. Benar, jam 3:05 menit. Berarti waktu selesainya. Nah, lihat di situ jam 3 di situ nilainya adalah jam 15 ya. Karena ini kan jam 12. Ini nggak dikasih keterangan ya, ini jam 12 pagi apa jam 12 siang. Kita ambil jam 12 siang aja ya. Jam 12 siang. Jadi setelah jam 12 itu lanjut di angka 1 itu jam 3:11. Jam 2 jam 4:11. Jam 3 berarti jam 15. jam 15. Pernah kan kalian lihat di TV jadwal tayangan acara di TV ada jam 15, ada jam 16, ada jam 20. Nah, itu berarti tandanya itu jam melewati 12 siang. Tinggal diurutkan saja sampai jam 12 malam, jam 00 atau jam 24. Nah, yang terakhir lihat waktu mulainya jam berapa itu yang terakhir? Jarum pendeknya ke angka 1 ya. Jarum panjangnya ke angka 2. Berarti jam berapa itu? Jam 1 lewat berapa? Lewat 10 lewat 10 menit. Kalau sebelahnya waktu selesai jam 5. enggak. Itu belum sampai angka 5 ya, masih sebelum 5. Berarti kita ambil angka sebelumnya jam 4. Ya, jam 4 lewat berapa itu? 11 menit. Hah?
Bukan 11. Kalau menit itu dikali 5. 5, 30, 35, 40, 45, 50. 50. Ayo, berapa? 55. Benar, Ben. Sahih. 55. Jam 4 lewat 55. Itu tinggal dikurangi. Ya. Nah, sudah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Matematika? Tidak. Ya, tugasnya sekarang adalah muatan bahasa Indonesia halaman 84 nomor 1 sampai nomor 5 yang mencari arti kata. Cari di KBBI. KBBI buku boleh, KBBI aplikasi boleh, KBBI di Google boleh. Ditulis di situ. Lalu tugas matematika di halaman 89. Carilah lama kegiatan di nomor 2. Nomor 2 A, B, dan C saja cukup. Dan ceng saja. Ya, Udah? Udah? Lalu tugas SKI yang lupa. Tugas SKI itu di halaman halaman berapa? Pak. halaman 25. Dibaca. Tugas mandiri. Ya, dibaca dulu sebelumnya. Setelah itu di tugas mandiri itu ada disuruh memasangkan ya, 10 dipasangkan di buku LKS. Sudah, itu aja cukup soalnya. Tugasnya, jadi ada 3 ya. Tadi muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan terakhir adalah SKI di halaman 25. Halaman 25, tugas mandiri nomor 1 sampai nomor 10. Sudah? Nah, kalau sudah kita cukupkan ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, insya Allah semuanya paham. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Ayo doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.